Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Umaira dari kelas 10 fase 6. Saya mendapatkan tema video agama tema kedua, yaitu marhabah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan belajar mahabbah, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mahabbah. Pengertian mahabbah. Mahabbah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada cinta kasih yang mendalam dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah juga dapat diartikan sebagai rasa cinta yang kuat dan tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum mahabbah. Dasar hukum mahabbah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, seperti yang pertama, surat Al-Imran ayat 31 berbunyi, katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, dan di antara manusia ada orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangatlah kuat cintanya kepada Allah. Karakteristik mahabbah. Karakteristik mahabbah adalah yang pertama, cinta yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, cinta yang kuat dan tak terhingga. Yang ketiga, cinta yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, cinta yang membuat kita lebih peduli dan menyayangi sesama manusia. Manfaat mahabbah. Manfaat mahabbah adalah yang pertama, meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang ketiga, memberikan ketenangan dan kebahagiaan hati. Yang keempat, meningkatkan keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, membuat kita lebih peduli dan menyayangi sesama manusia. Cara meningkatkan mahabbah. Cara meningkatkan mahabbah adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang kedua,
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesayangan terhadap sesama manusia. Yang keempat, meningkatkan keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Dengan memahami dan mempraktikkan mahabbah, kita dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu khauf. Pengertian khauf adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada rasa takut yang seimbang dan proporsional terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf bukanlah rasa takut yang berlebihan atau mengarah pada kecemasan, melainkan rasa takut yang membuat kita lebih berhati-hati dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dasar hukum khauf. Dasar hukum khauf adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran seperti yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 2-3 yang berbunyi, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, yang berbunyi, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makanlah dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karakteristik khauf. Karakteristik khauf adalah yang pertama, rasa takut yang seimbang dan proporsional. Yang kedua, rasa takut yang membuat kita lebih berhati-hati. Yang ketiga, rasa takut yang membuat kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, rasa takut yang membuat kita lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat khauf. Manfaat khauf adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang kedua, membuat kita lebih berhati-hati dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, meningkatkan keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, membuat kita lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur dan rasa hormat
kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meningkatkan khauf. Cara meningkatkan khauf adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesayangan kita terhadap sesama manusia. Yang keempat, meningkatkan keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Dengan memahami dan mempraktikkan khauf, kita dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita serta menjadi lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari khauf. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu raja. Adakah yang tahu pengertian dari raja itu apa? Raja adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada harapan yang kuat dan optimis terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja adalah sikap hati yang penuh harapan dan kepercayaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dasar hukum raja. Dasar hukum raja adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, seperti yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itu memiliki harapan yang lebih besar dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, surat Al-Ankabut ayat 49 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan kebenaran, maka berimanlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah orang-orang yang tidak mengetahui. Karakteristik raja. Karakteristik raja adalah yang pertama, harapan yang kuat dan optimis terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepercayaan diri dan penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sikap hati
yang penuh harapan dan kepercayaan diri. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Manfaat raja. Manfaat raja adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dan harapan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat kita lebih optimis dan percaya diri dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang keempat, membuat kita lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur dan rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meningkatkan raja. Cara meningkatkan raja adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesayangan kita terhadap sesama manusia. Yang keempat, meningkatkan keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Dengan memahami dan mempraktikkan raja, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harapan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi lebih optimis dan percaya diri dalam menghadapi kesulitan. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian tawakal. Tawakal adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada sikap pasrah dan percaya diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah sikap hati yang penuh kepercayaan diri dan pasrah terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum tawakal. Dasar hukum tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti yang pertama, surat Al-Imran
ayat 159 yang berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, katakanlah, hai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Karakteristik tawakal. Karakteristik tawakal adalah yang pertama, sikap pasrah dan percaya diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepercayaan diri yang penuh terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sikap hati yang penuh kepercayaan diri dan pasrah. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Manfaat tawakal. Manfaat tawakal adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dan pasrah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat kita lebih tenang dan damai dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang keempat, membuat kita lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur dan rasa hormat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara meningkatkan tawakal. Cara meningkatkan tawakal adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual dan ketakwaan kita. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kesayangan kita terhadap sesama manusia. Yang keempat, meningkatkan keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan. Yang kelima, membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Dengan memahami dan mempraktikkan tawakal, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri dan pasrah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi lebih tenang dan damai dalam menghadapi kesulitan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.